Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Nas firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup damai pasti sangat kita ingini. Dan kita akan pasti sama-sama merindukan supaya hidup damai, hidup rukun, hidup dalam kasih itu boleh terjalin dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sedapat mungkin kehadiran orang percaya atau sebagai pengikut Kristus harus memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekelilingnya, harus menghadirkan kasih, harus mendamaikan damai di tengah-tengah kehidupannya. Sekalipun sebagai pengikut Kristus, hal mengalami penderitaan atau hal mengalami penganiayaan atau pikul salib tidaklah asing sebenarnya bagi kita. Tetapi Petrus dalam nas ini mau menekankan kepada kita semuanya supaya setiap orang yang percaya, yaitu mereka yang mencintai kasih Tuhan, mereka yang mencintai Allahnya, mereka yang mencintai kehidupan yang telah diberikan oleh Allah, harus menghadirkan kedamaian dan kasih, bahkan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini memang harus tampil berbeda dari orang-orang yang belum percaya. Kalau mereka senang melakukan kejahatan, kalau mereka senang berkata tipu muslihat, tetapi nas ini mengajarkan kita supaya kita melakukan yang baik, menghindari diri kita dari yang jahat, menghadirkan kedamaian dan cinta kasih. Dan kita juga diingatkan melalui nas ini bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan selalu memandang hidup orang-orang yang benar. Bahkan tidak hanya itu, setiap orang benar menaikkan permohonannya atau menaikkan setiap doanya. Nas ini mengatakan telinga Allah atau telinga Tuhan pasti akan tertuju kepada permohonan ketika orang itu meminta tolong kepadanya. Artinya selalu ada Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Selalu ada Tuhan bagi setiap orang yang hidupnya melakukan kebenaran. Tetapi sebaliknya, nas ini menegur kita sangat tajam. Wajah Allah atau wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Artinya Tuhan menjadi lawan dari setiap orang-orang yang bertindak cemar, yang berbuat jahat. Tuhan yang bertindak melawan setiap orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu melalui nas ini kita dikuatkan dan kita diberangkatkan. Ingatlah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hadirkanlah kedamaian, kasih dan kebenaran, karena itulah yang diinginkan oleh Allah dalam setiap hidup yang sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh darah Kristus yang tertumpah di Bukit Golgota. Tetap semangat menjalani kehidupan kita, tetap rajin memakai masker, selalu berpengharapan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Hidup dalam perdamaian dengan orang-orang di sekeliling kami. Menghadirkan kasih, melakukan kebenaran, dan menjauhkan tindak yang jahat yang mendukakan hati Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa selalu ada mata Tuhan yang tertuju kepada orang-orang benar. Dan telingamu kepada setiap permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang benar. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam hal apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan sangat menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan akan menentang setiap orang yang berbuat jahat di tengah-tengah dunia ini.
Kehadiran kami sesungguhnya Tuhan harapkan bahwa kami akan mendatangkan banyak hal-hal baik kehidupan yang harus kami wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.